Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Arjen Jisoretiawan dengan NIM 2023-31282 dari kelas Data Warehouse G. Di sini saya akan menjelaskan proses dari transaksional pada aplikasi Shopee dengan contoh kasus pembelian produk secara online. Dan masuk pada alur proses transaksinya. Kemudian di sini pertama ada login pengguna, kemudian cari produk, ketiga kita tambahkan ke keranjang, keempat kita check out, yang kelima kita bisa memilih pilih pembayarannya, kemudian yang keenam ID pesanan dan pesanan dikirim. Kemudian di sini endpoint data yang terlibat. Yang pertama ada ID pengguna, kemudian ID produk, yang ketiga ID pesanan, keempat metode pembayaran seperti Shopee Pay, transfer, kita bisa pakai COD dan lain-lain. Kemudian yang kelima status transaksi. Kemudian output transaksional data, output yang didapat seperti status transaksi, pembayaran berhasil, kemudian ID pesanan dan status pengiriman seperti sedang dikemas, kemudian dikirim dan selesai diterima oleh customer. Kemudian masuk kepada kesimpulan. Yang pertama, dengan menyimpan dan mengelola data transaksi ini secara sistematis, Shopee dapat menganalisis tren pembelian, menilai performa produk dan penjual, kemudian memprediksi kebutuhan pelanggan, yang terakhir meningkatkan efisiensi logistik dan pelayanan. Kedua hal ini memberikan keuntungan strategis bagi bisnis untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat. Kemudian data transaksional bukan hanya menjadi catatan operasional, tetapi juga menjadi sumber wawasan bisnis yang berharga bagi perkembangan e-commerce seperti Shopee. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses transaksional pada aplikasi Shopee. Yang pertama di sini kita harus login dulu. Kita bisa memasukkan username, password, kemudian nomor handphone, email, dan lain-lainnya. Endpoint dari login ini yaitu autentikasi pengguna agar kita bisa mengakses layanan Shopee. Kemudian kita masuk pada pencarian produk. Sini saya akan mencari produk dengan kata kunci sepatu bola specs. Nah, Shopee akan mencari kata kunci yang kita masukkan yaitu sepatu bola specs. Di sini terdapat banyak sekali. Di sini kemudian endpoint dari fungsi ini yaitu menampilkan daftar produk berdasarkan kata kunci yang dimasukkan oleh kita. Nah, kemudian kita bisa masuk pada detail produk. Kita bisa memilih salah satu yang ingin kita beli, yaitu ada new color sepatu specs. Nah, di sini terdapat ID produk, ID toko, kemudian informasi produk seperti nama produk, harga, kemudian variasi dari produk, kemudian deskripsinya dan jumlah stok dari barang tersebut. Endpoint dari fungsi ini yaitu kita bisa mengambil detail lengkap dari produk yang ingin kita beli. Nah, kemudian kita bisa masuk pada menambahkan pada keranjang. Kita bisa mengklik gambar keranjang,
kemudian kita bisa memilih warna dari sepatu yang ingin kita beli. Di sini saya memilih black gold. Kemudian kita bisa memilih ukurannya, kemudian jumlah yang ingin kita beli, kemudian kita bisa mengklik masukkan ke keranjang. Kemudian kita bisa lanjut memilih lagi yang ingin kita beli. Jika sudah tidak ada, kita bisa mengklik pada pojok kanan atas gambar keranjang. Produk yang kita sudah tambahkan sudah masuk pada keranjang. Kemudian endpoint dari fungsi ini yaitu menyimpan produk yang dipilih ke keranjang belanja pengguna. Kemudian kita masuk pada checkout. Kita bisa mengklik pada bagian kanan bawah barang yang ingin kita check out. Di sini akan menampilkan alamat kita, kemudian metode pembayaran seperti saldo ShopeePay, Bank, COD, bisa transfer dan lain-lainnya. Kemudian kita lanjut pada kita bisa memilih jasa ekspedisi yang ingin kita pakai. Di sini ada hemat kargo dan reguler. Kita bisa memilih kurir juga. Kemudian kita bisa menggunakan voucher. Di sini ada voucher yang disiapkan dari Shopee. Jika sudah, kita akan bisa melihat total pembayaran dari barang yang ingin kita beli. Kemudian kita bisa buat pesanan. Jika sudah terkonfirmasi dan barang masuk pada dikemas. Endpoint dari fungsi ini yaitu menggabungkan seluruh item dari keranjang, kemudian menghitung total biaya dan kemudian barang diproses. Kita bisa masuk pada konfirmasi dan pembayaran. Di sini statusnya sudah dikemas karena saya memilih status pembayaran yaitu COD, di mana barang sudah tiba baru kita bayar. Di sini kita bisa lihat nominal pembayaran. Di sini ada alamat pengirim, info pengirim, status pesanan, nomor resi, waktu pemesanan. Endpoint dari fungsi ini yaitu mencatat status pembayaran dan memulai proses pengiriman. Jika sudah dikirim akan masuk pada di sini dikirim. Kemudian jika sudah sampai akan masuk di selesai. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.